Halo Seller, video kali ini kita akan bahas tentang fitur rekonsiliasi pelanggan di Biseller yang akan membantu kamu memantau progres penerimaan setiap pesanan dengan lebih mudah. Dengan fitur ini, teman-teman seller bisa mencatat jumlah penerimaan setiap pesanan, menghitung sisa piutang secara otomatis, dan memantau status pembayaran pelanggan secara real time. Jadi, arus kas sama teman seller jadi lebih transparan dan risiko piutang tertunda bisa diminimalkan. Selain itu, fitur ini juga mendukung pencatatan pembayaran akhir dan isi ulang saldo, sehingga pencocokan keuangan jadi lebih mudah dan manajemen keuangan lebih terkontrol. Nah, yang harus diingat, fitur ini hanya bisa untuk pesanan manual dan juga pesanan tautan. Belum mendukung pesanan eceran pos atau impor pesanan manual. Nah, pesanan tautan baru dihitung ke dalam periode tagihan setelah proses peninjauan selesai. Dan yang paling penting, fitur ini hanya bisa digunakan untuk versi berbayar atau pelanggan VIP Biseller. Jadi, pastikan akun teman-teman seller dan sub akun sudah mempunyai hak akses untuk rekonsiliasi pelanggan agar bisa langsung menikmati semua kemudahan ini. Nah, aksesnya itu ada di pengaturan sub akun. Jadi, hak akses ini harus diberikan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan fitur rekonsiliasi pelanggan. Dua akses ini, rekonsiliasi, ini wajib diberikan dulu sebelum kita menggunakan fitur rekonsiliasi pelanggan ini. Jadi rekonsiliasi pelanggan dan juga rekonsiliasi pelanggan terima dana. Nah, jadi setiap sub akunnya wajib sudah diberikan hak akses untuk kedua fitur ini yang ada di menu promosi. Nah, kalau misalnya sudah dapat akses atau kalau misalnya akun utama itu sudah otomatis sudah bisa gunakan fitur tersebut. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke video tutorialnya. Untuk langkah pertama, kita bisa masuk dulu ke halaman pelanggan. Jadi di daftar pelanggan di menu promosi, nanti kita pilih yang di daftar pelanggan. Nah, nanti kita klik tambah pelanggan. Nah, selanjutnya nanti di sini kita bisa inputkan seperti biasa informasi pelanggan kita. Informasi pelanggan, contoh di sini kita pakai yang sudah lama. Nah, kalau misalnya informasi pelanggannya ini sudah diisikan, nah di bagian bawah ini nanti ada yang namanya pengaturan hutang. Nah, pengaturan hutang ini nanti kita bisa checklist dulu. Jadi masing-masing pelanggan ini kita bisa atau kita harus setting pengaturan hutangnya dan kita pilih jenis pesanan yang mendukung hutangnya ini pesanan manual atau pesanan tautan. Nah, selanjutnya masing-masing pelanggan juga kita bisa setting nih maksimal batas hutangnya itu berapa. Jadi seandainya nanti kalau misalnya batas hutangnya kita setting 100.000, kalau misalnya nanti hutangnya ini sudah mencapai atau melebihi 100.000, pasti nanti saat kita membuat pesanan manual atau tautannya nanti akan muncul notifikasi kayak gitu ya, akan muncul notifikasi nih jika melebihi batas akan muncul peringatan. Jika kosong berarti tidak ada batasan. Nah, ini jadi kita wajib kita bisa isi ataupun kita juga tidak bisa isi. Tidak isi. Kalau tidak diisi juga tidak apa-apa. Berarti pelanggan ini tidak ada batas maksimal mau berapapun hutang di toko kita. Periode tagihannya sendiri ini kita bisa setting sesuai dengan seller ingin periodenya ini berapa. Contoh di sini kita mau periode hutangnya ini dibayar setiap bulan, berarti kita pilih 30 hari. Atau misalnya cicilannya ini dibayar setiap 2 minggu sekali, berarti nanti kita pilih yang 14 hari. Nah, kayak gitu. Nah, periode tagihan ini nanti untuk menghitung atau memunculkan peringatan bahwa kalau misalnya pelanggan ini nih ada tagihan nih yang sudah mau jatuh tempo kayak gitu. Atau kita bisa cek juga tak jatuh tempo yang cicilannya ini nih sudah mendekati atau misalnya memang sudah jatuh tempo. Kayak gitu. Jadi di sini bisa disetting aja sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman seller. Contoh di sini kita setting batas hutang maksimalnya ini 100.000. Kayak gitu. Nah, hutang awal ini nanti akan otomatis muncul ketika kita menggunakan pesanan manual dan kita setting untuk harganya itu hutangnya berapa, nanti di sini akan kebaca ke update seterusnya. Di sini saldo awal pelanggan juga bisa. Nah, kalau sudah nanti kita bisa simpan. Kita simpan berarti nanti untuk
pelanggan ini, nanti saat kita buat pesanan manual lalu kita tambahkan pelanggan tersebut, nanti akan muncul settingan untuk pengaturan hutangnya. Nah, langkah kedua, di sini kita tinggal buat pesanan manual atau pesanan tautannya. Di sini kita ambil contoh pesanan manual. Nah, kita buat pesanan manualnya. Nah, kalau sudah, nanti kita isi seperti biasa untuk pesanan manualnya. Nah, di sini kita tinggal pilih pelanggannya nih. Kita pilih pelanggannya, contoh kita pilih pelanggannya ini link address. Nah, kalau kita klik edit di sini, nanti akan terlihat juga nih berapa yang kita setting pengaturan hutangnya. Pengaturan hutangnya kita ada aktifkan atau tidak. Nah, di sini berapa hutang maksimalnya, periode tagihannya nanti akan terbaca semua di sini. Nah, selanjutnya kita buat pesanan manualnya seperti biasa. Nah, harga satuannya, contoh harga satuannya ini 100.000. Harga satuan 100.000. Nah, selanjutnya kita bisa input jumlah penerimaan pembayarannya, bisa COD ataupun prepaid. Nah, kalau misalnya COD berarti nanti pesanannya ini pembeli wajib untuk menginputkan berapa total COD-nya kayak gitu. Jadi harus membayarkan sesuai dengan berapa harganya, harga dari pesanan manual ini saat pesanannya itu sudah diterima. Nah, kalau prepaid di sini kita bisa input berapa pembayarannya. Contoh kita bisa pilih metode pembayarannya, mau kas ataupun kartu kredit maupun dompet elektronik. Lalu di sini kita bisa input tagihannya atau misalnya pembayarannya. Contoh di sini kan harga satuannya 100.000. Nah, kalau misalnya pembeli ini atau pelanggan ini hanya bayar 50.000, di sini nanti akan otomatis terbaca hutangnya. Nih, berarti ada hutang pelanggan ini ada hutang sebesar 50.000. Nah, tanggal jatuh temponya ini akan tertera sesuai yang tadi kita inputkan di sini. Nah, periode tagihannya 30 hari, berarti jangka waktu bayaran jatuh temponya itu di 30 hari setelahnya nih, atau di 10 Desember. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bayarnya lunas, berarti pelanggan ini tidak ada terbaca hutangnya. Jadi penerimaannya ini full sesuai. Contoh di sini kita input yang hutangnya ini 50.000. Nah, lalu selanjutnya kita bisa klik simpan atau buat pesanan manual seperti biasa. Nah, lalu selanjutnya nanti kita bisa cek di rekonsiliasi pelanggan untuk mengecek masing-masing hutang dari pelanggan-pelanggan kita. Di bagian laporan nanti di sini ada rekonsiliasi pelanggan. Nah, di rekonsiliasi pelanggan ini contohnya ini tadi yang baru kita inputkan pesanan manualnya. Nah, pesanan manualnya tadi kan hutangnya itu 100.000 dan baru dibayarkan atau yang baru dicicilnya itu tuh 50.000, berarti kurang 50.000 lagi. Nah, di sini nanti akan terlihat nih kalau misalnya sudah jatuh tempo, nanti akan terlihat nih dana pembayaran jatuh temponya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita juga bisa mencari berapa berdasarkan nomor pesanan, nomor telepon, nama sampai dengan nomor paket. Filter lainnya juga ada, semua batas periode hutang, sudah jatuh tempo, belum jatuh tempo, ada hutang atau tidak ada hutang, dan juga kita bisa pilih filter juga berdasarkan tingkatan pelanggannya. Nah, untuk terima dananya ini, untuk terima dana nanti kita bisa klik di bagian sini. Nah, di bagian sini ada rekonsiliasi, kita bisa melihat berapa total hutang yang perlu diterima dan juga total hutangnya ada berapa. Di sini nanti akan terlihat rinciannya. Di sini contoh rinciannya itu udah di pesanan di tanggal 10, lalu ada juga pesanan di tanggal 7 November, nomor pesanan atau nomor dokumen yang di sini akan terbaca. Yang perlu diterimanya 100.000 contohnya. Nah, di sini sudah diterima 50.000, perubahan hutangnya 50.000. Nah, berarti nanti di sini total hutangnya ada 100.000. Nah, jadi nanti setiap ada pembayaran atau jumlah dana, ada dana masuk atau dana hutang lagi di sini, jadi nanti kita bisa pantau
semuanya. Bisa filter berdasarkan waktunya juga, nomor pesanan atau jenis dokumennya. Kayak gitu. Nah, lalu di bagian sini di kolom aksi ada terima dana. Terima dana. Nah, di sini kan ada pembeli ini ada hutang sebesar 50.000. Kalau misalnya nanti pembeli ini sudah membayarkan hutangnya, kita bisa melakukan terima dana di bagian sini di kolom aksi. Nah, di kolom aksi sini kita bisa terima dana. Nanti tampilannya seperti ini. Di sini akan terlihat total jumlah pesanannya ada berapa, total yang belum dibayar ada berapa, dan di sini yang dana jatuh temponya juga akan terlihat. Total jumlah belum dibayar dari dokumen yang sudah jatuh tempo kayak ini, kayak gitu. Nah, nanti di sini kita bisa pilih. Kalau misalnya contoh kita pakai pesanannya itu ada beberapa contoh, di sini kita ambil yang ada beberapa pesanan. Satu pesanan, ini 3 pesanan contoh. Ini yang di sini. Nah, nanti di sini yang akan muncul di sini itu tuh hanya pesanan yang belum dibayar aja. Nah, filternya di sini kita mau pilih yang semua status pembayaran atau yang belum dibayar aja. Nah, kalau misalnya kosong berarti ini tidak ada tagihan. Total yang belum dibayar ini tidak ada di periode tertentu. Nah, lalu yang sebagian dibayar di sini akan masuk ke sini. Jadi kalau belum dibayar ini berarti memang tidak ada pembayaran sama sekali nih. Dari total jumlah pesanannya ini belum ada terima pembayaran sama sekali. Di sini kita pakai yang ini. Nah, kalau misalnya sudah dibayar, contoh di sini kan total pesanannya 100.000. Nah, kita ada dana yang masuk itu sudah dibayar itu 50.000. Berarti nanti masuknya itu ke filter yang sebagian dibayar, bukan yang belum dibayar. Di sini sebagian dibayar. Nah, kita juga bisa filter nih kita untuk semua pesanan yang sudah jatuh tempo, atau yang sudah jatuh tempo kita bisa filter, atau yang belum jatuh tempo, atau semua batas periode hutangnya juga bisa kita filter. Nah, masing-masing di sini nih kita juga bisa lihat rinciannya. Rinciannya nanti akan masuk ke halaman rincian pesanan untuk melihat detail pesanannya yang dihutang tersebut. Nah, untuk pembayarannya sendiri di sini nanti kita bisa pilih jangkauan pembayaran ini mau semua pesanan atau untuk pesanan yang dipilih aja. Jadi contoh di sini ada beberapa, kalau misalnya ada beberapa tagihan, coba kita buat satu pesanan lagi untuk pelanggan tersebut. Biar nanti memunculkan beberapa tagihan. Ini. Nah, nama pelanggan ini berarti nanti ini otomatis akan nambah hutangnya. Kayak gitu. Nah, dan pengguna ini pun atau pelanggan ini pun sudah mencapai batas hutang. Sudah mencapai batas hutang 100.000. Jadi, kalau kita buat pesanan lagi untuk pelanggan tersebut. Ini seperti ini, kita buat pesanan lagi, lalu pengguna tersebut itu berhutang lagi. Contoh di sini dia pembayarannya. Nah, saat kita klik simpan, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Pelanggan sudah melebihi batas hutang, karena batas hutang yang kita tentukan untuk pelanggan tersebut hanya sebesar 100.000. Kalau misalnya melebihi 100.000, di sini kita akan muncul pop-up seperti ini. Kita mau tetap buat pesanannya atau mau kita cancel gitu. Jadi kita bisa pantau nih masing-masing pelanggan ini batas maksimalnya berapa untuk hutangnya agar tidak melebihi yang sudah kita tentukan. Ini. Kita balik lagi ke rekonsiliasi pelanggan. Nah, di sini kalau kita mau terima dananya, nanti kita bisa pilih semua pesanan ataupun pesanan yang dipilih. Nah, kalau misalnya kita pilih yang pesanan dipilih, berarti kita harus checklist dulu satunya. Kayak gini. Atau kita bisa juga pilih semua pesanan. Kalau semua pesanan berarti nanti kita tidak perlu checklist juga.
nanti otomatis akan membayar berdasarkan semua pesanan. Contoh di sini kita mau bayar, pengguna ini bayar 25.000. Nah, ini kita mau masukkan pembayaran ini untuk pesanan yang mana? Kalau memang ada beberapa pesanan. Contoh kita mau bayar untuk pesanan yang pertama, berarti kita pakai pesanan dipilih. Nanti akan mengurangi dana pembayaran yang diterima ini akan masuk ke dana yang perlu dibayar dari nomor pesanan yang kita checklist. Kayak gitu. Kalau misalnya kita pilih yang semua pesanan, berarti nanti akan memotong atau mengambil dana yang perlu dibayar ini dari total yang belum dibayar, kayak gitu. Contoh di sini kita pakai yang satu pesanan yang dipilih aja. Ini dana yang pembayaran yang diterima, contohnya di sini kita bayar 50.000 untuk pelanggannya. Nanti kita juga bisa unggah bukti pembayarannya. Nah, seperti ini. Nanti akan terlihat berapa sisa yang belum dibayar. Kalau contoh dia bayarnya 25.000. Nah, berarti di sini akan terlihat sisa yang belum dibayarnya ini 25.000 untuk pesanan yang kita checklist. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa klik konfirmasi terima dana. Nah, otomatis akan mengurangi nih dari pesanan ini berkurang jadi yang belum dibayar ini 25.000. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa cek nih rinciannya. Kalau kita mau ngeliat rincian pelanggannya dan juga berapa riwayat pesanannya yang masuk untuk pelanggan tersebut. Nah, di sini juga ada rincian pelanggan. Kalau misalnya nanti ada pembayaran lagi, kita juga bisa untuk terima lagi. Nih, jadi akan terbaca. Kalau misalnya semua pesanan, contoh pelanggan ini sudah bayar lunas. Sisa tagihannya ini sebesar 75.000. Kita upload bukti pembayarannya, nanti kita klik konfirmasi terima dana. Nah, kalau sudah, berarti pelanggan ini nih sudah tidak ada tagihan lagi nih. Sudah tidak ada tagihan, total jumlah pesanan ini 0, total yang belum dibayarnya 0, dan tidak ada dana jatuh tempo. Kalau kita cek di rinciannya, di sini juga akan terlihat. Nih waktu pesanannya, ada berapa pesanan, di sini akan melihat rincian pelanggannya. Nah, di bagian sini, di bagian rincian datanya nanti akan terlihat. Nah, hutangnya berapa, periodenya berapa, dan di sini berarti sudah tidak ada dana pembayaran jatuh tempo. Jadi pelanggan ini sudah lunas. Seperti itu. Nah, selain itu, teman-teman seller juga bisa mengekspor semua data tagihan dari rekonsiliasi pelanggan dengan klik ekspor di bagian kanan ini. Kayak gitu. Jadi kita bisa mengekspor semua rincian data pelanggan-pelanggan untuk melihat nih berapa total hutangnya, total pelanggannya, yang jatuh tempo ada berapa, dana jatuh temponya ada berapa, kita bisa ngefilter semuanya. Jadi kalau misalnya ada pelanggan-pelanggan yang contohnya reseller yang pembayarannya ini metode cicilan, di sini kita bisa pantau semuanya sampai dengan lunas kayak gitu. Jadi kita memastikan tidak ada dana yang belum dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga teman-teman seller, kalau misalnya kesimpulannya itu, di mana fitur ini bisa meningkatkan efisiensi. Jadi hubungkan proses sales dan keuangan, otomatis pembayaran dan verifikasi, membuat alur pesanan lancar tanpa hambatan pastinya. Dan juga bisa mengkontrol risiko nih, jadi melalui pengaturan batas hutang dan validasi real time, lakukan pengelolaan piutang di awal menjamin keamanan data. Yang terakhir ada visualisasi data, periode hutang dan piutang terlihat jelas. Kita tinggal klik lihat detail untuk menampilkan rincian sekali klik. Seperti itu untuk penggunaan rekonsiliasi pelanggan di Biseller. Jika teman-teman punya pertanyaan lain mengenai sistem Biseller, bisa klik tombol kanan di bagian bawah. Nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email maupun Telegram agar setiap pertanyaan ataupun kendalanya bisa langsung diatasi lebih lanjut oleh tim CS kami.